Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku ringkasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi beserta penjelasannya. Sekarang kita akan bahas bab 3 tentang jumlah mufidah. Ya, sebelumnya sempat dibahas sedikit ya pada bab 1 tentang jumlah mufidah, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas lebih detail. Ya. Coba Anda perhatikan di sini di papan tulis ya, kita baca dulu. Al-jumlatul mufidatu. Ya, al-jumlatul mufidatu ini artinya kalimat sempurna. Nah, jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Kemudian yang kedua jumlatun fi'liyatun, ya, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, ini ringkasan dari materi kita hari ini. Ya, kita baca saja di bukunya penjelasan. Yang pertama, jumlah mufidah biasa diartikan dengan kalimat sempurna. Ya. Kemudian untuk menjadi sempurna, sebuah kalimat harus memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama itu tersusun ya minimal dari dua kata. Ya, jadi minimalnya tersusun dari dua kata, dan kedua memberi pengertian yang sempurna atau memberi pengertian yang jelas sehingga bisa mendiamkan orang yang mendengarnya. Ya, ini dua syarat sebuah kalimat bisa dikatakan sempurna. Contoh untuk kalimat yang belum sempurna, misalnya ya ada orang berkata kepada kita, ya tiba-tiba ada orang berkata kepada kita fil masjidi, di dalam masjid. Ya. Dan susunan kata ini belum bisa disebut sempurna karena ya tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang pertama terpenuhi, ya tersusun dari dua kata, tapi syarat yang kedua belum terpenuhi sebab informasi yang disampaikan belum jelas ya. Fil masjid, di dalam masjid, ada apa dengan di dalam masjid gitu. Nah, untuk bisa sempurna kita bisa ubah kalimatnya menjadi al ustadzu fil masjidi misalnya. Ustadz berada di dalam masjid, baru ini bisa dikatakan sempurna, terpenuhi dua persyaratan. Ya, atau contoh lain lagi misalnya yang belum sempurna, in ja'al ustadzu, ya in artinya jika, ja'a telah datang, al ustadzu ustad. Jika ustad telah datang, ini tersusun dari tiga kata, cuman belum memberi pengertian yang jelas. Ya, jika ustad telah datang, kenapa? Ya, orang tentu masih menunggu ya kata-kata berikutnya, informasi berikutnya. Nah, jika kalimatnya kita sempurnakan seperti di sini, in ja'al ustadzu farihat tullabu. Jika ustadz datang, fariha itu artinya gembira, at-tullabu para siswa baru. Ya, kalimatnya menjadi jelas, informasinya menjadi jelas, maka memenuhi syarat untuk menjadi kalimat sempurna. Ya, ini contoh kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, jumlah mufidah ada dua macam. Ya, yang pertama jumlah ismiyah, ya, dan jumlah fi'liyah yang kedua. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang diawali oleh isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il. Contoh, ya untuk contoh jumlah ismiyah, al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Al-ghurfatu nazifatun, ya kamar itu bersih. Ini contoh jumlah ismiyah. Sedangkan contoh jumlah fi'liyah misalnya qalat al-ustadzatu. Qalat artinya berkata. Ini kalau kita baca bersambung menjadi qalatil ustadzatu. Ustazah telah berkata, kataba telah menulis, Muhammadun si Muhammad risalatan, risalah, surat. Ini contoh jumlah fi'liyah. Dan dalam ilmu nahwu ya nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyusun jumlah mufidah, ya baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, dari yang sederhana seperti ini hingga ya informasinya menjadi sangat lengkap. Insya Allah nanti akan kita pelajari secara bertahap di buku ini. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Sekarang antum coba ya fahami dan hafalkan tiga istilah ini, ya al jumlatul mufidatu, jumlatun ismiyatun, dan jumlatun fi'liyatun. Dan seperti biasa ya antum buka ya bagian ringkasan
halaman 8. Coba antum baca nih tulisan yang tanpa harokat. Antum baca dengan suara keras, diulang-ulang hingga lancar, kemudian antum jelaskan maksudnya apa. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Insyaallah setelah ini kita akan bahas bab berikutnya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar, dan kalau jelas antum bisa tuliskan ya, paham tuh saya paham. Kemudian tuliskan juga nama antum dan domisili antum di mana ya, supaya kita bisa tahu ya dari mana saja kawan-kawan yang belajar bersama di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.